Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayah astagfirullahal adzim, amma ba'du. Jamaah pengawasan rahimakumullah, monggo wonten ing kesempatan minulya menika kita ngucapkan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene wekdal menika dalu menika kula panjenengan sami tasih saged makempal tunggal wonten ing menika majelis. Mugi-mugi kempal kita tansah pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sholawat serta salam mugi tansah kunjung dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambat dumateng keluarga, para sahabat lan kaum muslimin muslimat, lan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, sedherek sedaya ingkang kula hormati, wonten ing sematan minulya menika kawula badhe ngaturaken sekedhik ngengi taubat. Kita menyadari bahwa sebagai manusia tentu pernah berbuat salah, tentu pernah berbuat dosa. Dan kesalahan serta dosa ini adalah sebenarnya sesuatu yang tidak nyaman bagi kita. Ya, sama halnya seperti kita dalam aturan-aturan kehidupan secara duniawi itu, kalau kita tidak mematuhi aturan, kita kan tidak nyaman. Nah, misalnya kita naik motor cilacap tidak pakai helm kan, mboten nyaman nggih. Tengak tongok mbok nganti anak operasi. Nggih. Terus dalam hal-hal lain juga begitu. Ini utaran dunia. Nah, aturan dalam agama juga demikian ya, aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengikuti aturan Allah, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, nah ini sebenarnya kita nyaman ya. Hanya ya sifat manusia itu kadang-kadang berbuat salah, kadang-kadang berbuat dosa, kadang-kadang kelalen ya. Nek ora kelalen salah, nek ora salah kelalen. Ini sifat yang menungsa. Maka Allah memberikan ruang kepada kita yang disebut dengan taubat itu. Jajal nek kula jenengan sami ora ana kesempatan taubat, waduh nggih. Dosane pirang-pirang. Kawit cilik tekan tua kaya kiye, nek dikumpulna dosane akeh banget nggih. Nah niki dihitung mboten karu-karuan niki jumlahnya. Maka Allah itu adalah Dia Maha penerima taubat, Ghafurur Rahim. Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Jadi Allah mengampuni kepada hamba-hambanya dan Dia menyayangi terhadap hamba-hambanya, yaitu siapa? Orang-orang yang beriman. Maka berbahagialah kita orang-orang yang beriman
jika kita ini gemar bertobat kepada Allah. Taubat berasal dari kata tauba yang berarti adalah kembali. Jadi orang yang bertaubat kepada Allah adalah orang yang kembali dari sesuatu menuju sesuatu, balik. Jadi kembali dari sifat tercela menuju sifat yang terpuji, kembali dari larangan Allah menuju perintah Allah, kembali dari maksiat menuju taat, kembali segala yang dibenci oleh Allah menuju kepada yang diridhoi oleh Allah, kembali dari yang saling bertentangan menuju saling menyenangkan, dan kembali kepada Allah setelah meninggalkannya dan kembali taat setelah menentangnya. Nah ini keterangan yang disampaikan dalam kitabnya Rawai Bayan Tafsir Ayat Ahkam. Nah ini bisa dikaji di perguruan tinggi yang ditulis oleh Ali As-Sobuni. Nah ini pengertian taubat. Maka searti dengan toba adalah an-naba atau aba. Nah, orang yang tahu taubat karena takut akan azab Allah disebut dengan taib, yaitu isim fa'il dari kata toba. Maka bila karena malu disebut munib, yaitu isim fa'il dari an-naba. Dan bila karena mengagungkan Allah disebut dengan awwab. Nah, ini tentang pengertian taubat. Maka apabila seorang muslim melakukan kesalahan atau kemaksiatan, dia wajib kembali bertaubat kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan kesalahan dan kemaksiatan? Yaitu semua perbuatan yang melanggar syariat Islam, baik dalam bentuk meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan, baik yang termasuk shaghair yaitu dosa kecil maupun kabair yaitu dosa besar. Jadi dosa maksiat itu ada dua macam. Dalam konteks kenapa itu berdosa, kenapa itu disebut dosa? Satu, karena tidak melaksanakan kewajiban kepada Allah. Yang kedua, karena dia melaksanakan larangan Allah. Nah, jadi misalnya meninggalkan kewajiban, misalnya apa? Dia tidak sholat 5 waktu. Nah, tidak melaksanakan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka ini melanggar perintah Allah. Kemudian juga tadi meninggalkan kewajiban. Nah sekarang yang kedua adalah dia melaksanakan larangan Allah. Contohnya adalah minum minuman keras, mencuri dan lain sebagainya. Nah ini, jadi dua hal ini. Nah nanti dalam kaitan dosa ini ada yang disebut dengan dosa besar, ada yang disebut dengan dosa kecil. Tapi dosa kecil bisa berubah menjadi besar. Karena apa? Karena sering dilakukan. Demikian pula dosa besar itu bisa menjadi kecil karena apa? Karena taubat kepada Allah. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, hendaknya kita ini suka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surat An-Nur ayat 31 ini sebagai landasan bagi kita dalam bertobat, surat An-Nur surat yang ke-24 ayat 31 Allah menyampaikan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung.
Jadi orang yang beruntung ini adalah orang yang suka bertobat kepada Allah. Nah, tadi di awal saya menyampaikan pesan Allah dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, ini. Hei orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang semurni-murninya. Lalu ayat ini dilanjutkan, taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ini perintah kepada kita supaya bertaubat dengan sebenar-benarnya. Ya, namanya manusia ya. Nabi aja itu bisa berbuat kesalahan. Contohnya Nabi Adam alaihi salam. Wis dikandani kon aja mereki wit kiye. Pohon apa namanya? Pohon atau buah khuldi nggih. Ya, karena godaan iblis, karena digoda lewat Adam, lewat Hawa, akhirnya mendekati pohon, memetik dan memakannya. Maka kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini dosa manusia pertama, Nabi Adam. Nah, oleh Allah diperintahkan dalam surat At-Tahrim ayat 8 ini supaya kita bertobat dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah menghapus dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini gambaran surga ya. Nanti di bawahnya banyak sungai-sungai ya. Tapi sungainya enggak seperti sungai kita mungkin ya. Sungai kita ini kan penuh dengan Masya Allah ya. Luar biasa ini, segala macam sampah, segala macam kotoran seringkali ini. Padahal orang-orang Arab itu nggak pernah lihat sungai dia, ya jarang lihat sungai dia, karena di Arab itu sungai itu banyak, tapi nggak ada airnya. Sungai banyak Pak itu. Kalau saya lihat di perjalanan dari Madinah ke Mekah itu, di pinggir jalan itu banyak sungai tuh Mbak, lihat sungainya isinya batu itu. Nah, gambaran surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Luar biasa ini kan, sebagai motivasi untuk orang-orang beriman ya pada waktu itu kepada orang-orang Arab. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa mesti kita harus bertobat? Sebagian orang merencanakan untuk bertobat setelah umurnya tua. Masa kecil foya-foya, baru masa tua bertaubat misalnya. Atau setelah merasa puas dengan memperturutkan hawa nafsu di masa mudanya. Rencana semacam itu spekulatif. Ya anggar menangi umure dawa tekan tua. Anggar ora tekan tua, esino masih kinis-kinis wis dipanggil nang Gusti Allah. Nah, kalau seseorang merencanakan untuk bertobat setelah umur 40 tahun misalnya, nah ini. Bagaimana kalau di umur 39 tahun dia meninggal? Nah, karena setiap orang pasti mengalami mati. Ya, yang dekat-dekat dengan kita ini kan sudah banyak yang dipanggil. Saudara-saudara kita, tetangga kita, orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi. Nah, karena kematian itu adalah sebuah misteri, tidak ada seorang pun yang mengetahui, maka kita hendaknya menyadari bahwa tobat dari kesalahan itu adalah merupakan suatu hal yang jangan ditunda-tunda. Enggal-enggal tobat maring Gusti Allah. Maka seorang muslim dianjurkan untuk selalu bertobat kepada Allah
meskipun tidak mengetahui kesalahannya. Kadang-kadang kalau jenengan sami orang ngerti salah, tapi tetap astagfirullahaladzim. Ya Allah, kula nyuwun pangapura. Ya Allah, kula nyuwun dipun ngapurani. Robbi firli atau Allahumma firli. Bahkan setiap hari kita mendoakan kepada diri kita dan kedua orang tua kita, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mengasihi aku di waktu kecil. Nah ya. Nah ini doa kita harian yang wajib. Nah niki doa sing wajib kan loro ya, doa Robbi fili wali walidayya karo Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah menyampaikan, ini sebagai gambaran kepada kita betapa Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga saja masih suka mohon ampun, suka istighfar kepada Allah. Nah, ini. Bahkan Rasulullah menyatakan bertobat sampai 100 kali sehari. Nah, ini. Dalam hadis riwayat Muslim, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Nah, luar biasa ini. Menungsa pada tobat sira maring Gusti Allah saat temene ingsun tobat maring Gusti Allah ping 100 sedina. Nah niki fa inni atubu ilaihi fil yaum mi'ata marrah. Jadi Rasulullah tobat ping 100, paling ora minimal ping 1 sedina. Nah, ya Pak, mau mohon ampun kepada Allah. Maka sebagaimana kita ketahui Rasulullah sebaik-baik manusia yang maksum dijaga oleh Allah. Beliau tidak pernah meninggalkan perintah dan tidak pernah melanggar perintah Allah. Sekalipun demikian Rasulullah tetap bertobat kepada Allah. Sing wis dijamin mlebu surga bae tobat maring Gusti Allah. Lah apa maning kula jenengan sami langkah sing jamin. Langkah sing jamin mlebu surga. Nah, maka Rasulullah berpesan, kullu bani Adam khata. Setiap bani Adam yaitu manusia dapat berbuat salah, kabeh menungsa duwe salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah dia bertaubat. Jadi orang yang terbaik, manusia terbaik bukan yang tidak pernah berbuat salah, tapi yang pernah berbuat salah tapi dia bertobat kepada Allah. Karena yang tidak pernah berbuat salah itu tidak ada orang anak. Nah, malah kadang-kadang kalau jenengan sami berbuat salah anu ikih suwe-suwe dadi okeh. Lah anu pisan iki, lah anu separo iki, lah anu setitik iki, lah anu laka sing weruh iki. Suwe-suwe dadi langganan. Nah, ini dosa yang tiada terasa. Karena dosa itu ya memberikan apa ya? Memberikan iming-iming. Memberikan iming-iming yang membuat manusia kemudian ingin mencoba, ingin melakukan, yang kemudian setelah menyadari dia akan getunen. Nah, niku. Getunen kalau getun atau menyesal ketika dia menyadarinya. Ya Allah, kene aku kaya wingi, astagfirullahaladzim ya niku nggih. Nah niki menungsa. Maka Rasulullah berpesan dalam hadis ini, hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim, bahwa setiap manusia dapat berbuat salah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat. Jadi kita masih ada kesempatan untuk bertaubat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kaitan tobat ini tidak ada istilah terlambat untuk bertobat. Tidak ada kata terlambat dalam bertobat. Seberapapun besarnya dosa, seberapapun kesalahannya, tidak ada kata terlambat. Nah, ini. Kapan dikatakan tobat itu terlambat? Nah, ini dua hal. Siji,
nalikane nyawane wis nang tenggorokan, lagi dicabut nyawane, wis ora bisa tobat maring Gusti Allah. Yang kedua, ketika matahari terbit dari barat. Wah iya. umpamane Gusti Allah ngersakaken ngesuk srengengene metu tekan ring kulon. Wah iki. Geger moer nggih. Wong padha njaluk tobat ya Allah, tobat ya Allah, nyuwun pangapura, nyuwun para srengengene wis kang kulon wis ora bisa. Makanya sedurunge srengenge kulon ayo pada taubat maring Gusti Allah ya. Gojik-gojik srengenge kulon siapa sing ngerti. Matahari terbit dari arah barat, maka tibalah saatnya hari kiamat. Diguncangkan buminya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nalikane bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangan yang sangat dahsyat. Luar biasa. Al-qaringah mal-qaringah wa ma adraka mal qaringah yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Nah, manusia beterbangan kayak kapuk wis pada pating mabur wis karo-karoan. Sedurunge ketekan sing kaya gue si anak kesempatan bertaubat. Nah, makanya kalau jenengan sami naik arep sarek donga maring Gusti Allah karo njaluk pangapura maring Gusti Allah nggih karo dikir astagfirullahaladzim tinagi aku. Nah, di samping pada waktu-waktu yang mustajabah yaitu antara lain setelah sholat 5 waktu atau ketika kita sambil nunggu qomat niku saya sangat ngendonga nggih. Antara adzan dan iqomat itu adalah di antara waktu yang mustajabah. Si wong kadang-kadang berkelalen. Malah sok-sok pada gelewean, pada dolanan, pada tembangan dan sebagainya. Nah, ini. Maka dalam hadis riwayat Muslim Allah menyampaikan innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul laili hatta tatlu asy-syamsa min maghribiha. Nah, niki hadis men gawat niki Pak. Niki gawat niki hadisnya niki medeni niki. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada waktu malam supaya bertaubat orang yang berbuat salah di siang hari, dan dia membentangkan tangannya di siang hari supaya bertaubat orang yang berbuat salah malam hari. Keadaan itu tetap terus hingga matahari terbit dari barat. Nah, ini hatta tatlu asyamsu mim maghribiha. Jadi nek dosa awan bengi-bengi njaluk ngapura. Dosane gawe bengi ora krasa khilaf kesalahan maksiat awan-awan kudu cepet-cepet njaluk ngapura. Mok nganti orang menangi dina ngesuk. Nah, ini yang pertama. Jadi hadis yang menerangkan tentang kesempatan bertobat hingga terbit matahari dari barat. Kemudian yang kedua hadis riwayat Tirmidzi. Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yughir. Ini hadis dulu sering disampaikan oleh K.J. Zainuddin MZ. Dai sejuta umat mien. Sesungguhnya Allah tetap menerima taubat seorang hambanya selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Nah, maksudnya nyawanya lagi dijiot nih kok. Karena lagi jiot kan mungkin la ilaha illallah sambil dituntun dia. Maka kalau ada kesempatan bertobat, bertobatlah kepada Allah. Terutama ketika kita misalnya sakit, ketika nunggu orang sakit. Ya dinasihati saja supaya banyak-banyak bertobat, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, banyak-banyak istighfar dan seterusnya. Karena nyawa tidak tahu.
Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughorghir. Sesungguhnya Allah tetap menerima taubat seseorang hambanya selama nyawanya belum sampai tenggorokan. Jadi nek wis nyawane dicabut kan les biasanya nek sing sok nunggone wong lagi mriyang kuwi paham niki nyawane lagi dicabut nggih. Nah, biasanya nek kula mboten paham kula. Tapi mungkin ada tanda-tanda secara khusus, sikile adem, terus nafasnya, matanya, mungkin kalau yang biasa paham itu. Dikelihatan. Sebelum ada yang demikian itu, maka supaya bertaubat kepada Allah. Nyebut mbah, istighfar mbah, la ilaha illallah. Nah, ayo mbah, derek mbah. Kula tuntun nggih. Nah niki. La ilaha illallah. Astaghfirullahal azim. Ya nek angel ya minimal nyebut nama Allah, nyebut mbah. Allah begitu. Istighfar mbok anu kedawan astagfirullah. La ilaha illallah. Les boy, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diumumna nang Al-Azhar, nang Baitul Haq, nang masjid-masjid, wong pada layat dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikubur. Ya kuwi menungsa kaya niku. Kabeh arep ngalami, nggih. Minggu lo Kanjeng Sami kadang-kadang nek lagi urip lagi seneng kayak rasanya kayak arep urip selawase kepengine. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Rasulullah menceritakan bagaimana Allah menerima taubat yang orang yang membunuh 100 orang apabila dia benar-benar taubat kepada Allah. Jadi dalam hadis itu sudah dikisahkan ana wong mateni 99 jajal wuduh. Wong mateni siji gawe akeh kok mateni wong 99. Naudzubillah nih. Maka ketika ditanyakan kepada seorang rohib atau seorang pendeta yang tidak bijaksana apakah tobatnya masih bisa diterima, dia menjawab tidak. Wah dosanya wis gede banget mateni wong 99, dosanya ora bakal di ngapuri. Ora bakal di ngapurane. Nah, jawab kayak gue sisa dipateni gue. Kayak wong anu jawab ora bener malah merekna aku dadi ora diterima tobat pateni sisan. Pateni gue dadi genep 100 ngono. Golet maning kira-kira sing ana sing bisa jawab sing aku diterima kayak gue lah. Nah, kemudian dia mencari seorang alim yang bijak. Nah, dia menjawab tentu bisa di Singapura nih bisa kayak gitu. Wah, seneng banget ya preman niki. Nah, iya, nanti dibombong-bombong. Iya orang ana sing bisa menghalangi tobat, pokoknya diterima tobatnya kok sing penting tobat temenanan. Nah niku. Nah, wong kowe diperintah kon lunga. Kon bergabung maring masyarakat nang kana sing anu pada taat maring Gusti Allah. Jangan kembali di lingkunganmu yang penuh dengan maksiat. Kon aja balik maring nggon maune sing akeh maksiat. Misalnya dia hidup di komplek maksiat, baik itu mungkin maksiat pelacuran, pencurian atau maksiat-maksiat yang lain. Nah, dalam hadis itu dikisahkan bahwa taubatnya diterima oleh Allah sekalipun dalam perjalanan menuju masyarakat yang taat itu dia meninggal. Jadi ndewekne urung tekan gone wis mati. Nah, itu. Ini dikutip dalam hadis yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria An-Nawawi Riyadhus Shalihin. Nah niki wonten kitab Riyadhus Shalihin wonten di halaman 28. Monggo kali disambi nggih. Nah niki. Maka dalam hadis yang panjang, hadis tapi firman Allah, dia disebut dengan hadis qudsi.
Jadi firman Allah tapi orang mlebu maring Quran kuwi jenengane hadis qudsi. Nah, itu banyak hadis qudsi. Jadi ilmu hadis itu banyak sekali. Banyak sekali, lebih banyak daripada ilmu Al-Qur'an. Ilmu dirayah hadis, ilmu riwayah hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu dois pirang-pirang. Makanya ya lebih sedikit ya ahli hadis. Kalau ahli Quran lebih banyak kan, karena relatif lebih rumit ya hadisnya. Misalnya hadis satu itu kan yang dipelajari dari ngan. Nah niku dari Nabi kepada bawahnya sampai terakhir. Nah iki diteliti tuk setunggal Pak. Sekarang Nabi maringi sore ke wonge bener ora, soleh ora, tau nglombo apa ora. Nek tau nglombo berarti hadisnya jadi ditinggal. Niku. Itu yang kadang-kadang menyebabkan hadis itu dinilai sahih atau dhaif karena ada perawinya. Nah, contohnya itu imam hadis itu pernah menjumpai dia lagi mencari hadis dia. Kemudian menjumpai orang yang mau meriwayatkan hadis itu ngundang kucing tapi ora dimpani. Ngundang kucing ora dimpani. Pus kaya niku. Jarang kenene lah. Langsung balik oke wong tukang lombo ge. Nah, sebegitunya hati-hati orang menilai hadis. Jadi ini antara lain. Hadis yang panjang itu bagaimana? Allah berfirman, nah ini. Qala Allah Ta'ala, wahai Bani Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan mengharap kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak akan peduli. Wahai Bani Adam, artinya manusia, jika sekiranya dosa dan kesalahan setinggi awan, lalu engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuni. Wahai Bani Adam, andai engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, kemudian engkau mati dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seisi bumi pula. Nah, ini. Jadi jelaslah dalam hadis ini bahwa tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Ora usah kuwatir nek dosa-dosa kula njenengan sami ora di ngapura. Sing penting temenanan golek njaluk ngapura dan tidak ada kata terlambat. Oleh sebab itu bersegeralah bertobat sebelum maut menjemput, ya, sebelum kematian datang entah kapan. Tubuh, ya, segeralah kita bertobat. Ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat wal ardh. Kon bersegeralah cekat ndang aja kesuwen aja dimengko-mengko. Tobat njaluk ngapura maring Gusti Allah. Nah, niki keterangan tentang taubat. Lalu taubat itu mengandung 5 dimensi. Nah, niki mungkin pas niki kali waktune. Kali di samping nggih Pak nggih. Nggih. Sambil niki. Ditelasaken nggih ampun di niku. Panganan enak kowe nek setitik, nek akeh malah wereg mboten niku. Maka nikmatilah. 5 dimensi taubat. Niki sing poin paling penting. Ya penting kabeh mau, tapi nggih paling penting. Nomor 1 menyadari kesalahan. Jadi wong kowe nek arep tobat kudu nyadari gisit aku salah, aku luput. Aku dosa aja mrengkunung, ora aku ora salah, ora, aku caraku bener ki. Ya ora angel ora. Jadi kita ini perlu mengingatkan kadang-kadang ari kalane ana menungsa salah luput ya delingnya watawaso bil haqqi watawaso bisabr. Niki nomor 1 menyadari kesalahan. Jadi sadar nek niku salah. Lan kesalahan kula njenengan sami aja diceritak-critakna maring wong liya sama saja membuka aib sendiri. Wus aku molimo wis kabeh.
siji wah mau apa loro mau apa nih maling madun madat wis pokoke wis kabeh wereg aku niku. Ya untuk konsumsi diri sendiri sambil yang pertama menyadari kesalahan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor siji menyadari kesalahan. Nomor loro menyesali kesalahan. Aja malah bangga bangun dosa kowe jenengane. Bangga ngono. Itu kata Ebit Gyade itu orang bangga dengan dosa-dosanya itu. Ini diantara yang mengundang bencana. Kalau semboyan kita di Cilacap kan bangga bangun desa, ya diterusna pesene bupatine kon diterusna ngesuk bangga bangun desa. Dalam maning bupatine arep lengser ke Prabon. Nah niku nggih. Dadi rakyat biasa kaya kula jenengan sami ngesuk kaya biasa arep tindak mlaku kang Cilacap maring Majenang, Bali carane nggih. Kondur maring Majenang, mlaku. Jenengan badhe ngetutna nggih mangga nggih. Kang Cilacap tekan kene 3 dina. Mboten napa-napa ndereng daftar mawon Pak niku. Nganggo hiburan, jalan-jalan sehat, cok palangan nggawa payung karo bekal karo salin ngono nggih. Madang mau rasa nggawa insyaallah ya ana lah kok gare melu bae nang burine Pak Bupati. Iya. Siap aku ngawal Pak Bupati. Gue kalau nggawa HP, nggawa kontennya malah main ya. Yang kedua, menyesali kesalahan. Jadi menyesal aja malah bangga. Menyesal itu apa? Menyesal ya taubat. Nah, taubat yang menyesal. Maka Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud dan Hakim menyampaikan an-nadamu taubat. Menyesal itu ya taubat. Balik sih mau kayak jenis menyesal ya taubat. Jadi nomor loro menyesali. Kemudian yang ketiga adalah mohon ampun kepada Allah, istighfar. Golek istighfar gue aja ragu-ragu, aja apa jenane syak, aja mamang, aja setengah-setengah. Loh, apa diterima dosaku ya, apa diterima tobatku ya, dosaku akeh banget yang kia. Lah orang diterima kayaknya Gusti. Aja ragu-ragu. Kita harus husnudzon kepada Allah. Ya umpamanya orang diterima ya tetap kita tetap mohon ampun, tetap istighfar, tetap ndonga maring Gusti Allah. Nah. Bahkan Rasulullah itu kan 100. Lah Rasulullah sing anu ora duwe dosa nggih golek istighfar ping pirang-pirang. Nggih. Rasulullah ora duwe dosa. Nabi kuwi wong sing ora duwe dosa. Arep berbuat dosa nang malaikat dielingna. Orang duwe dosa ke njaluk ngapura, sing dosane pirang-pirang malah ayem-ayem orang njaluk ngapura, ngilamat takani malaikat Israil ya wis dikek kene iku nembe kaya tobaté Raja Fir'aun nguber-nguber siapa Nabi Musa. Iya. Arep tobat jane kae. Kuwi tobaté sing ora diterima contohnya sama tobaté Fir'aun. Jadi mengucapkan dia akan bersaksi mengucapkan la ilaha illallah kanang-kanane. Kalau lafaz sekarang nembe la ilaha langsung diblebek kena. Mati. La ilaha kan berarti tidak ada Tuhan, blebek mati. Kudune nek tekan nyandak la ilaha illallah kowe jane wis dadi kowe tobat Raja Fir'aun. Tapi ora di anu kebangetan kowe maring Nabi Musa. Dene wis arep mengakui Allah itu Tuhannya Nabi Musa. Tapi urung tekan lafaz Gusti Allah wis diblebekna wis mati sidane. Contoh tobat sing terlambat kowe. Tobat ketika nyawane wis nang kerongkongan. Yang ketiga mohon ampun kepada Allah tadi dengan husnuzon ya, jangan pernah kita ini ragu-ragu. Maka ada istilah dalam tasawuf itu adalah roja. Roja itu mengharap.
Kalau khauf itu rasa takut ya. Takut karena ibadah kita tidak diterima, takut kalau taubat kita nggak diterima, tapi kita harus mengedepankan rasa rojaknya itu, mengharapnya. Maka Rasulullah menyampaikan, nah ini hadis yang sangat penting bagi kita. La kabirota mangal istighfar wala soghirota mangal isror. Tidak ada dosa yang besar dengan istighfar. Saya ulangi, tidak ada dosa yang besar karena ada istighfar atau dengan istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau diulang-ulang. Dosa cilik sering dibilen ini kata hadis riwayat Tobroni. Hadisnya dikutipkan ngendi ya. Dalam Riyadhus Shalihin. Nah, ini. Jadi kalau dosa besar hilang karo istighfar. Dosa cilik nek ora tau istighfar di bulan-bulan sidane dadi dosa gede. Nah niku kaya niku. Makane aja nyepelekna dosa cilik ikih lah sepisan ikih lah dosa cilik ikih suwe-suwe dadi oke. Nah niku. Yang keempat, berjanji tidak mengulangi. Nah, janji itu harus keluar dari hati nurani. Jadi cara bahasa desane bahasa kula jenengan sami ya kapok. Nah, kapok aku ora mitek maning tembelek ya niku. Tapi nek kapok sambel ya orang andel lah niku. Pedes banget orang maning-maning aku mangan sambel aja maning-maning mampir nang warung makan nggih. Pedes banget ngesuk takon malah. Ya, di sambel niku. Jadi yang keempat adalah berjanji tidak mengulangi. Kemudian yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian adalah menutupi kesalahan masa lalu dengan amal soleh. Nah ini sing penting. Ya, gawe bagus, gawe apik, pada baik, pada karo nutupi kesalahan, ngilangna kesalahan dosane sing wis lewat. Jadi keburukan itu bisa tertutupi oleh kebaikan. Nah, maka dalam surat Toha ayat 82 Allah menyampaikan, dan sesungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Wa inni laghaffar liman taba wa amana wa amila sholihan summa tada. Jadi Allah itu mengampuni dosa orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Wis pati-pati njaluk ngapura wis tobat maring Gusti Allah malah orang gawe bagus misalnya. Maka kebaikan yang dilakukan setelah bertobat akan menghapus kesalahan masa yang lalu. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah, nah ini, perbuatan jahat dengan perbuatan yang baik, maka kebaikan itu akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Nah niki. Jadi wa'at bi'is sayyi'ah al hasanata tamhuha. Jadi keperbuatan yang baik, kebaikan itu supaya mengiringi perbuatan yang buruk. Ya kan dibusak lah. Ya. Jadi kayak dene nek cara baca nulis ya ditipek, ditutupi atau dibersihkan, dibuang, ya disetip kesalahan kita dengan apa? Dengan perbuatan baik. Jadi di samping secara lisan kita mohon ampun kepada Allah, dalam perbuatan kita melakukan kebaikan. Maka dalam sebuah hadis, ini hadis yang terakhir Bapak Ibu sekalian, perumpamaan orang yang mengerjakan perbuatan buruk kemudian mengerjakan perbuatan baik, nah ini
adalah seperti seorang yang terbelenggu oleh rantai-rantai lalu dia melakukan kebaikan, maka terlepas satu ikatannya. Jadi dia dibanda oleh rantai-rantai, di kerangkeng. Ketika dia berbuat baik, kerangkengnya rantainya lepas satu. Kemudian dia melakukan kebaikan lagi, maka lepaslah dia dari rantai lainnya sampai ia benar-benar terlepas. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dan Tobroni. Ini. Jadi ini keterangannya menurut Imam An-Nawawi, apabila dosa yang dilakukan menyangkut hak manusia, maka orang yang bertobat harus menyelesaikan urusannya dengan orang yang berhak dengan minta maaf atau minta dihalalkan. Dihalalkan, mengembalikan apa yang harus dikembalikan. Nah, ini keterangan dari Imam An-Nawawi. Jadi perbuatan dosa yang diiringi kebaikan itu seperti wong ditaleni, dirantai, rantainya ucul siji-siji, suwe-suwe bisa ucul. Tapi ki sing dadi masalah sing mandanangel ki urusane karo sesama menungsa, malah lebih rebyek nggih. Nah niki. Makanya sering-sering dia mohon maaf, atau kalau dia punya tanggungan mengembalikan atau minta dihalalkan. Nah ini sing repot. Makanya ini kita berusaha meminimalisir urusan kesalahan dengan orang lain dan meminimalisir urusan hak adam yang menyangkut hutang piutang, pinjam meminjam. Ya ini kita usahakan, karena hidup menungsa niku kadang-kadang tidak bisa melepaskan dari yang demikian itu. Makatan para bapak ibu lan sedherek sedaya ingkang kula hormati, napa ingkang saged kula aturaken mugi wonten hikmah manfaatipun. Monggo kita pungkasi kanthi waosan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.